sama-sama belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Coba bilang teman kanan kiri, kamu ada sukacita enggak? Puji Tuhan ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar atau berbicara tentang menyikapi berbagai ketegangan. Menyikapi berbagai ketegangan. Teks kita diambil dari Matius pasal yang ke-24. Matius pasal 24 ini perikopnya berjudul Khotbah Akhir Zaman. Pada saat itu Yesus sedang ada di Bukit Sion, di Bukit Zaitun. Kemudian di Bukit Zaitun dia mengajar kepada murid-muridnya. Dan tema yang diajarkan pada saat itu adalah tentang akhir zaman. Kemudian dalam pengajaran itu murid-muridnya bertanya sama Yesus. Yesus, sebenarnya kapan sih dan apa sih tanda-tandanya akhir zaman? Apa sih tandanya? Kapan sih Tuhan Yesus itu akan datang kali yang kedua? Kemudian di dalam khotbah itu Yesus menjelaskan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini pertanyaan itu sama ada di benak kita. Kapan sih sebenarnya akhir zaman itu dimulai? Kapan sih sebenarnya Tuhan Yesus itu datang kali yang kedua? Sementara tidak ada satupun yang tahu kapan Yesus itu akan datang kembali yang kedua. Tetapi yang jelas, tetapi Alkitab berkata Yesus pasti akan segera datang kembali. Amin. Kemudian mengenai tanda-tanda akhir zaman. Kapan akhir zaman itu dimulai? Beberapa ribu tahun yang lalu kalau kita belajar dari para penulis kitab perjanjian baru. Dimulai dari Lukas, Lukas adalah penulis kitab kisah para rasul. Di dalam kisah para rasul pasal yang kedua ayat yang 15 sampai 18. Di situ Lukas murid Yesus mengutip nubuatan dari Nabi Yoel. Nabi Yoel pada waktu itu berkata atau bernubuat bahwa pada hari-hari terakhir roh Tuhan itu akan dicurahkan atas hambaku laki-laki, atas hambaku perempuan. Dan pada saat Lukas mengutip nubuatan Yoel itu, pada saat itu roh kudus dicurahkan, hari Pentakosta. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, Rasul Yohanes juga mengatakan, anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Kemudian penulis PP Rasul Paulus di dalam Roma pasal 13 ayat 11 sampai 12 katakan, hal ini harus kamu ketahui karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Kemudian penulis kitab Ibrani katakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Berarti ketika para penulis kitab perjanjian baru ini menuliskan ayat-ayat ini, mereka sudah memasuki yang namanya akhir zaman. Ada seorang hamba Tuhan yang ditabiskan di gereja Metodis di daerah Amerika Serikat. Dia juga adalah salah satu sarjana Alkitab perjanjian baru, dia dari Amerika Serikat. Dia juga seorang profesor perjanjian baru yang mengajar atau berasal dari sebuah seminari Alkitab di Amerika. Beliau mengatakan seperti ini statementnya. Next ya. Seorang yang bernama Pastor Ben Wegten, dia mengatakan seperti ini. Kadangkala saya ditanya, kapan sih akhir zaman itu dimulai? Jawaban saya pada pertanyaan tersebut tidak berbelit-belit. Sama seperti semua penulis perjanjian baru akan ditanya, kalau menjawab pertanyaan seperti ini jawabannya adalah akhir zaman dimulai dengan kebangkitan Kristus. Berarti Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Sadarkah kita bahwa akhir zaman itu sudah dimulai dari Kristus, kebangkitan Kristus, periode sampai kita menunggu Kristus datang kali yang kedua. Itu berarti pada dalam zaman para penulis kitab perjanjian baru yang tadi sudah kita baca, mereka sudah memasuki akhir zaman. Dan hari ini Bapak, Ibu dan saya sudah ada di waktu-waktu akhir zaman. Sampai kita menantikan Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Bilang teman kanan kiri, sadarkan kita sudah masuk di akhir zaman loh. Kita sudah memasuki akhir zaman. Dan kalau hari-hari ini kita melihat, dulu waktu Yesus khotbah di Bukit Zaitun, dia berbicara tentang akhir zaman. Ketika murid-muridnya bertanya kapan akhir zaman itu dimulai, apa tanda-tandanya Tuhan, kapan Tuhan Yesus itu datang kali yang kedua, dan apa tanda-tandanya Tuhan. Kemudian di situ kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal 24, Yesus memberikan penjelasan yang sangat-sangat jelas. Kalau kita lihat keadaan dunia saat ini, kita juga sudah memasuki akhir zaman. Lihat aja keadaan alam saat ini. Sudah begitu banyak terjadi bencana alam. BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, menghitung di tahun 2023 saja, mulai dari bulan Januari sampai awal Maret, sudah ada 237 bencana terjadi di Indonesia. Itu terdiri dari bencana alam banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor, kemudian bencana angin puting beliung, dan bencana-bencana alam yang lain terjadi. Selain bencana alam yang terjadi, kita juga melihat keadaan peperangan yang terjadi. Sudah ada tanda-tanda itu, kita sudah mendengar itu. Dalam waktu dekat ini yang belum selesai adalah perang antara Ukraina dengan Rusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin tempatnya jauh di sana. Tetapi ingatlah bahwa perang antara Ukraina dan Rusia itu membawa dampak yang besar juga bagi seluruh dunia. Krisis ekonomi terjadi. Kemudian pembatasan energi, kemudian inflasi dunia terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi, beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah tayangan YouTube. Bapak Presiden Joko Widodo sedang menghadiri atau menjumpai beberapa petani yang ada di Kota Blora atau Kebumen. Kemudian di situ Bapak Jokowi katakan, kesulitan apa yang kalian hadapi. Kemudian salah satu petani itu mengatakan, Pak, susah sekali sekarang cari pupuk untuk mempersubur tanaman-tanaman jagung kami. Gitu. Kemudian mereka tanya, sudah sulit, harganya mahal. Kemudian Pak Jokowi kasih penjelasan, memang di negara Indonesia penyediaan pupuk masih belum bisa mencukupi semua. Tetapi yang Bapak Ibu petani harus ketahui ya, katanya. Salah satu penyebab kita kekurangan pupuk adalah karena perang Rusia dengan Ukraina. Loh, di mana letaknya? Ternyata bahan baku pembuatan dari pupuk ini sebagian adalah dikirim oleh Rusia. Jadi dengan keadaan perang ini sangat mempengaruhi itu. Itu hal-hal kecil yang terjadi. Kemudian terjadi apa lagi di akhir zaman yang sedang ada saat ini? Muncul kepercayaan atau agama-agama yang menyesatkan. Gak usah jauh-jauh, pada tahun 2009 itu kan ya belum lama banget ya, masih 2000 ke atas. Itu ada sebuah aliran kepercayaan yang namanya Googleisme. Itu tahun 2009 muncul, itu yang didirikan oleh Matt McPherson dari Kanada. Para penganut aliran kepercayaan ini bukan sekedar aliran kepercayaan, mereka sudah ada gerejanya loh Bapak Ibu. Walaupun gereja Googleisme ini ada secara digital, tetapi kalau itu mau diakses di internet itu sudah ada. Kemudian penganut aliran kepercayaan ini mengatakan bahwa Google itu sudah layak untuk dikasih gelar Tuhan. Wow, Google layak loh dikasih gelar Tuhan. Kenapa? Mereka nggak asal ngomong, mereka punya alasan. Yang pertama, Google itu maha tahu. Semua informasi dia bisa berikan. Yang kedua, Google ini bisa diakses di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, tidak terbatas ruang dan waktu. Kemudian, Google itu bisa menjawab doa.
Kalau kita perlu apa, contohnya sakit, oh sakit encok ini obatnya apa ya? Browsing aja di situ. Ada tuh ketemu jawabannya. Oh kalau orang lagi galau, kalau misalnya yang ini adik-adik TCC ini yang punya pacar, putus pacar galau, cara mengobatinya gimana ya? Tinggal buka di internet, di Mbah Google, ketemu jawabannya. Mereka menganggap seperti itu. Kemudian juga mereka menganggap bahwa Google itu tidak akan pernah mati. Kenapa? Karena Google itu tidak berwujud secara fisik. Hati-hati. Kalau kita enggak hati-hati, kita bisa jadi pemuja Mbah Google. Apalagi ini ya yang masih remaja-remaja ini ya, waduh ahli-ahlinya semua ini. Tapi kalau misalnya enggak dijaga hati-hati, ada masalah, gak usah doa, wis lah searching di ini ya buka Google cepet jawabannya ada. Apa-apa gak usah baca Alkitab, wis kuno, langsung buka di sini aja, semua ada jawabannya. Ingatlah bahwa kepercayaan-kepercayaan yang menyesatkan itu bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Kemudian kalau kita lihat saat ini dunia ini semakin apa ya? Semakin edan gitu. Kalau Bapak Ibu tahu informasi LGBT sudah dilegalkan. Bukan hanya itu, pernikahan sejenis oke. Bahkan diberkati di gereja. Mereka berusaha menurunkan standar Alkitab. Alkitab berkata bahwa pasangan suami istri itu mesti satu laki-laki, satu laki-laki, satu perempuan, satu laki-laki. Lah kalau kita tidak menyetujui, kita menolak LGBT, kita menolak pernikahan sejenis, kita ini dianggap tidak menghormati, tidak menghargai hak asasi manusia. Kita ini dianggap tidak berperi kemanusiaan. Standar Alkitab benar-benar diturunkan oleh mereka. Ini tanda-tanda akhir zaman. Kemudian apa lagi? Selain kepercayaan-kepercayaan yang menyesatkan, keadaan manusianya pun semakin hari moralnya semakin bobrok. Betul Bapak Ibu? Bukan hanya orang di luar Tuhan. Kita nggak usah jauh-jauh ngomongin orang-orang yang belum belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita ngomongin di antara kita. Kita ngomongin di antara anak-anak Tuhan. Di dalam 2 Timotius ini keadaan manusia di akhir zaman. Yuk kita mulai introspeksi diri. Apakah kita menjadi orang-orang yang ada di dalam bagian ini? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Tuhan. Jauhilah mereka itu. Ini tanda-tanda akhir zaman Bapak Ibu. Mereka beribadah. Secara lahiriah ya mereka beribadah. Secara lahiriah ya mereka melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca WPDA hari ini, salah satunya adalah mereka sepertinya di luar kelihatan seperti orang benar. Tetapi sebetulnya mereka hidup dalam kemunafikan. Itu tanda-tanda akhir zaman. Tuhan mengecam itu di dalam WPDA kita. Celakalah engkau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Engkau melabur tubuhmu ini dengan sesuatu yang putih. Tetapi dalammu itu seperti tulang belulang. Orang-orang Kristen, orang-orang yang melayani Tuhan. Orang-orang Kristen yang setia taat beribadah. Tanda kutip. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Hidup dalam kemunafikan. Tidak hidup takut akan Tuhan. Itu didapati Bapak Ibu dalam hari-hari ini. Sebagai tanda-tanda akhir zaman. Dan Tuhan mengecam itu. Celakalah kamu kalau model kehidupan kerohanian kita seperti ini. Beribadah itu baik, melayani Tuhan itu baik.
Tetapi jika itu tidak dibarengi dengan kehidupan sehari-hari, hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan engkau seperti orang munafik. Kata munafik di situ Hipokrates yang artinya orang yang pakai topeng. Ketika topengnya dibuka baru kelihatan yang sebenarnya. Bukankah itu menyedihkan sekali Bapak Ibu? Beberapa hari yang lalu ada sebuah tayangan karnaval di salah satu negara, yaitu negara Brasil. Kalau Bapak Ibu belajar negara ini adalah negara yang mayoritasnya adalah orang Kristen. Katolik, Kristen Protestan. Tetapi ketika kemarin itu mereka mengadakan karnival tahunan yang biasa diadakan tahunan, mereka mengambil tema satanik. Betul ya? Pasti sudah viral itu ya bacanya. Tema satanik. Setiap ornamen-ornamen yang dipakai, yang dipertontonkan dalam karnaval itu, semuanya wujud setan. Semua wujud iblis. Bukankah ini sesuatu yang kontradiksi sekali? Negara yang mayoritasnya adalah orang-orang yang percaya ada Tuhan Yesus. Tetapi yang mereka pertontonkan adalah segala sesuatu yang berbentuk setan. Bahkan dalam fragmen singkat yang mereka lakukan melihat ada Yesus yang mungkin sedang menderita atau apa itu ditarik-tarik oleh setan itu. Tragis ya Bapak Ibu. Sesuatu yang enggak asing lagi, sesuatu yang sesuatu yang sekarang ini banyak nama Tuhan itu diolok-olok. Di dalam stand up komedi yang ada, seringkali nama Tuhan itu dianggap main-main. Enggak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sia-sia, dengan sembarangan. Tetapi tanda-tanda akhir zaman ini, orang dengan sembarangan menyebut nama Tuhan. Orang dengan sembarangan mempermainkan nama Tuhan tanpa ada rasa takut akan Tuhan. Halo, kita sedang memasuki tanda-tanda akhir zaman. Kemudian orang-orang Kristen yang hidup gak ada kasih lagi. Kasih sudah semakin dingin. Kalau ngomongin yang menjengkelkan itu gampang banget. Tetapi membenci itu gampang banget. Tetapi ketika disuruh belajar mengasihi itu angel banget. Beberapa waktu ini sedang viral sebuah kasus pembunuhan. Yang dibunuh orang Kristen. Yang membunuh orang Kristen. Pengacaranya orang Kristen. Kalau diwawancarai semua pakai Alkitab, kutip-kutip ayat-ayat Alkitab. Menunjukkan orang Kristen yang tidak bisa menguasai diri. Menunjukkan orang Kristen yang tidak ada penguasaan diri. Yang tidak bisa kasihnya semakin dingin. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin hal atau keadaan dunia yang seperti ini. Di mana kita hidup saat ini. Itu menjadi ketegangan bagi kita. Itu menimbulkan rasa takut bagi kita. Itu menimbulkan rasa cemas kepada kita. Itu menimbulkan sesuatu yang mungkin kita mulai bertanya-tanya. Apakah ini kenapa hal-hal seperti ini terjadi? Dan jika kita tidak hati-hati. Fokus kita dalam mengiring Tuhan pun. Akan mulai miring, akan mulai serong. Ketika kita fokus melihat situasi akhir zaman ini. Oleh sebab itulah kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang selalu memberikan nasihat. Tuhan yang selalu mengajar kita bagaimana menjadi orang-orang Kristen yang kuat iman. Bagaimana menjadi orang-orang Kristen yang tetap fokus kepada Tuhan. Sekalipun ada dalam situasi-situasi yang menegangkan. Sekalipun ada dalam situasi akhir zaman. Apa nasihat Tuhan? Di dalam Matius pasal 24, nasihat Tuhan ketika kita menghadapi keadaan dunia yang seperti ini yang pertama. Di dalam ayatnya yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuhan memberikan nasihat di dalam khotbahnya. Pada waktu itu kepada murid-muridnya dan hari ini kepada kita.
Ketika kita hidup di akhir zaman yang semuanya serba menakutkan, semuanya serba membuat kita gelisah. Kalau tidak hati-hati kita bisa kalah. Tuhan memberikan nasihat yang pertama bagi kita. Bertahanlah sampai pada kesudahannya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita baca di dalam kitab Ibrani, apa artinya bertahan? Bertahan itu teguh ya, tidak berpindah, tidak bergeser. Kemudian apa artinya bertahan ini? Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Di tengah-tengah keadaan akhir zaman ini yang pertama adalah bertahanlah sampai akhir. Yang pertama yaitu dengan cara apa? Jangan pernah melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan sampai engkau menerima janji yang Dia berikan, yaitu hidup kekal. Amin. Jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekalipun dunia wis gak karu-karuan, tetaplah fokus, tetaplah menaruh iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Karena apa? Memang tidak mudah, memang sulit, memang tidak gampang, butuh perjuangan. Namanya bertahan itu butuh perjuangan, butuh kekuatan, butuh perlombaan yang harus dimenangkan, butuh usaha. Karena apa? Hadiahnya itu adalah surga. Kehidupan kekal. Karena itu Tuhan katakan, bertahanlah sampai pada kesudahannya. Dengan cara apa? Jangan lepaskan kepercayaanmu. Kalau lagi kirim-kiriman WA gitu ya, chat-chat di grup-grup gitu. Saya kadang ingat itu apa statement yang kadang di-share oleh salah satu bapak majelis kita, Bapak Bambang Sutrisno. Kalau gampang, hadiahnya itu kipas angin. Kalau gampang hadiahnya rantang aja wis. Tapi ini kita bertahan, jangan lepaskan kepercayaan kita. Berjuanglah terus, jangan lepaskan iman kita. Karena apa? Hadiahnya itu hidup kekal loh Bapak Ibu. Hadiahnya adalah surga. Surga itu mahal, karena apa? Dibayar dengan nyawanya Tuhan kita sendiri. Karena itu pertahankan, jangan lepaskan kepercayaan kita. Kemudian yang kedua, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Mulai dari 2b. Dan berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Cara kita mempertahankan iman kita adalah jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan sampai kita mendapatkan janji kehidupan kekal. Yang kedua adalah tetaplah memandang kepada Tuhan saja. Kalau kita memandang keadaan dunia ini, itu membuat ciut iman kita. Membuat kita kalah dengan keadaan dunia ini. Kalau kita memandang kepada orang-orang di sekeliling kita, kalau kita memandang pada pelayan-pelayan Tuhan yang lain mungkin, kalau kita memandang kepada saudara-saudara seiman yang hidup dalam kemunafikan, mungkin itu bisa melemahkan iman kita. Buat apa aku setia dalam Tuhan? Wong orang yang itu aja seperti itu. Tetapi ini kita diperingatkan oleh Tuhan. Tetaplah pandang kepada Tuhan. Kalau kita pandang kepada Tuhan, sekalipun ada hal-hal yang mengecewakan kita, sekalipun ada hal-hal yang itu sangat mengganggu iman kita, ketika kita fokus kepada Tuhan, kita tetap bisa berkata, Tuhan, yang kuikuti adalah Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah mati bagiku di kayu salib. Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawanya bagi aku. Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupku. Aku mau bertahan, aku mau pandang Yesus saja, sumber kekuatanku. Seorang yang bernama Corrie ten Boom. Corrie ten Boom ini adalah penulis buku-buku Kristen. Dia dari satu keluarga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan mereka tinggal di negara Belanda. Kemudian Corrie
Ten Boom ini ada di satu keluarga. Keluarga ini keluarga yang menolong orang-orang Yahudi ketika mereka dikejar-kejar oleh Nazi yang dipimpin oleh Hitler gitu. Pada saat itu orang-orang Yahudi dibantai habis-habisan oleh Hitler gitu. Kemudian keluarga ini merasakan kehendak Tuhan bagi mereka adalah menyelamatkan orang-orang Yahudi ini. Menyelamatkan sebagian orang-orang Yahudi yang dikejar-kejar oleh tentara Nazi. Kemudian mereka menyembunyikan di rumah mereka. Tetapi dengan berjalannya waktu apa yang mereka lakukan itu mulai ketahuan. Akhirnya mereka satu keluarga ini dipenjara. Di dalam penjara mereka melihat begitu kejamnya Hitler dan pasukannya ini. Bagaimana mereka membinasakan benar-benar membabat habis itu orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Belanda dihabisi sama mereka. Kemudian di dalam kondisi ketika melihat situasi-situasi seperti itu, Corrie ten Boom mengatakan, jika Anda melihat kepada dunia, Anda akan merasa sesak. Jika Anda melihat ke dalam diri sendiri, Anda akan tertekan. Tapi jika Anda memandang Tuhan Yesus, Anda akan menemukan kelegaan. Ketika fokus kita memandang situasi yang tidak menentu saat ini sebagai bagian dari tanda-tanda akhir zaman, kita enggak akan kuat. Berjuang mempertahankan iman itu enggak gampang. Kalau kita mandang kekuatan diri sendiri, kita akan menjadi lemah karena kita yakin kita tidak akan mampu. Tetapi ketika kita memandang Tuhan kita, Dia sumber kekuatan, Dia sumber penghiburan, Dia sumber pertolongan, yang akan memampukan kita untuk tetap kuat sekalipun diperhadapkan dengan situasi-situasi dan keadaan yang menyesakkan batin kita. Amin. Yang kedua, yang terakhir. Tadi pertahankan iman sampai akhir. Yang kedua, tetaplah hidup menjadi kesaksian bagi Kristus di tengah dunia ini. Matius 24 ayatnya yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mungkin kita ada di dalam dunia yang sudah hambar. Mungkin kita ada di dalam dunia yang semakin gelap. Tetapi posisi kita sebagai anak-anak Tuhan memang tidak mudah, memang tidak gampang. Tuhan katakan tetaplah jadi kesaksian bagi dunia yang gelap ini. Tetaplah menjadi garam dan terang dunia. Sekalipun itu enggak gampang. Mempertahankan hidup benar di antara orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu enggak gampang. Tetapi Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang tetap menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi keluarga kita. Tempat pekerjaan kita, di mana kita ada hidup kita menjadi garam dan terang. Seorang penulis buku sekaligus seorang hamba Tuhan yang bernama Rick Warren, dia mengatakan seperti ini. Pernahkah Anda bertanya-tanya dalam hati, mengapa Allah tidak segera mengangkat ke surga pada saat kita menerima kasih karunia-Nya? Mengapa Dia meninggalkan kita di dunia ini? Allah pasti punya tujuan begitu kita diselamatkan. Allah bermaksud untuk memakai Anda bagi tujuannya untuk menjadi kesaksian bagi dunia agar dunia diselamatkan. Amin. Tanda-tanda kita sudah masuk tanda-tanda akhir zaman. Semuanya serba bobrok, tapi kita sebagai anak Tuhan tetaplah menjadi garam dan terang. Lewat apa? Lewat perkataan kita. Lewat apa? Lewat tingkah laku kita. Lewat apa? Lewat gaya hidup kita. Biarlah kita menjadi garam dan terang. Khusus hari ini remaja-remaja TCC yang mengambil keputusan untuk dibaptis. Hari ini juga ada salah satunya anak kami mengambil keputusan, gak pernah didorong-dorong, gak pernah dipaksa-paksa untuk baptis. Kalau mengambil keputusan untuk dibaptis, satu kali dia cuma ngomong dengan kami, "Ma, aku mau dibaptis." Kemudian saya bilang, "Ya gak apa-apa, yang penting kamu tahu kan kenapa kamu ambil keputusan dibaptis. Kamu tahu kan kenapa kamu harus dibaptis?" Dia katakan, "Iya, tahu."
Remaja-remaja, engkau dihidup di dalam generasi ini. Generasi yang tidak mudah. Semakin banyak godaannya. Semakin banyak tantangannya imannya. Engkau tidak selalu ada di dalam komunitas orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Ketika engkau di sekolah, ketika engkau ada di luar sana, engkau akan bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka punya gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalian tahu hari ini kalian mengambil keputusan untuk dibaptis. Itu berarti kalian semua berjanji di hadapan Tuhan. Disaksikan oleh seluruh jemaat bahwa engkau berkomitmen untuk mau sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Engkau akan hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan Tuhan berkenan dengan hal itu. Ada satu ayat firman Tuhan yang katakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu, dan dalam tingkah lakumu. Keputusan yang kalian ambil itu keputusan yang tepat. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menolong kalian untuk terus hidup di dalam Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan dimanapun remaja-remaja ini ada, hidupmu dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita semua juga punya prinsip yang sama. Kita mau memakai hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Selama aku hidup Tuhan, aku mau hidup bagimu. Selama aku hidup Tuhan, mataku akan terus fokus memandangmu. Sekalipun keadaan dunia ini semakin tidak baik, aku akan menjadi orang yang semakin baik. Sekalipun keadaan dunia ini semakin hidup tidak benar, tetapi aku berusaha dengan kekuatan Roh Kudus. Aku mau tetap menjaga hidupku benar di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan datang kali yang kedua nanti, mendapati hidup Bapak, Ibu, dan saya. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau hambaku yang baik dan setia. Mari masuklah dalam kerajaan surga. Selamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu akan bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian dengan sikap berdoa. Sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan, selama aku hidup, aku mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Selama masih ada kesempatan, aku mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dimanapun kapasitas Tuhan berikan itu buat aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjimu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau